Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon kelapa tidak berduri, tumbuh dekat bunga melati. Izinkan saya memperkenalkan diri, semoga bisa menyentuh hati. Perkenalkan, saya Nur Amalia dari anggota PMR Wira SMK Negeri 1 Jombang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan remaja, yaitu HIV dan AIDS. Pasti penyakit ini sudah gak asing lagi kan bagi kalian? Penyakit yang membuat ketakutan tersendiri bagi masyarakat yang memiliki stigma tertentu sehingga membuat penderita merasa tertekan, tidak nyaman, bahkan seringkali merasa direndahkan maupun dijauhi. Lalu apa sih pengertian HIV dan AIDS itu? AIDS singkatan dari Acute Immune Deficiency Syndrome adalah penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh rentan terhadap penyakit lain yang mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh virus jasad subretnik yang disebut dengan Human Immunodeficiency Virus atau HIV. HIV ini memiliki 4 tahapan dan 4 stadium. Yang pertama, stadium inkubasi, stadium awal, stadium tenang, dan stadium AIDS. Penularan HIV dan AIDS ini pada umumnya bisa melalui jarum suntik, transfusi atau donor darah, hubungan sanggama, dan kehamilan. Namun, penularan melalui kotoran, keringat, dan air ludah bisa saja terjadi, tapi kemungkinannya sangat kecil. Perlindungan terhadap HIV/AIDS ini bisa kita lakukan dengan 3 langkah, yaitu langkah A, B, C. Yang pertama, A, abstinence atau puasa bagi remaja yang belum menikah. Yang kedua, B, be faithful, artinya setia kepada pasangan yang sudah menikah. Dan yang terakhir, C, kondom, alias bagi mereka yang berada dalam keadaan khusus seperti para suami ataupun remaja yang tidak kuat puasa ataupun setia ataupun onani dan dalam keadaan terdorong untuk melakukan zina. Lalu siapa saja sih yang beresiko mengalami penyakit HIV/AIDS ini? Yang pertama, ibu rumah tangga, yang kedua bayi, yang ketiga seseorang yang sering gonta-ganti pasangan, dan yang keempat petugas kesehatan. Namun, 18,7% kasus HIV ini paling banyak diidap oleh kaum LGBT. Kaum LGBT ini adalah L, lesbian, J, gay, B, bisex, T, transgender. Kaum LGBT ini dilambangkan dengan rainbow ataupun pelangi. Mengapa sih kaum LGBT ini paling banyak beresiko terhadap HIV? Yang pertama, resiko penularan melalui seks anal. Yang kedua, tidak menggunakan alat kontrasepsi. Dan yang ketiga, tidak memeriksakan diri. Lalu bagaimana cara mengatasi LGBT? Yang pertama, membatasi pergaulan. Yang kedua, menutup segala celah pornografi misalnya dari gadget. Yang ketiga, adanya seminar dan penyuluhan kesehatan mengenai dampak LGBT. Yang keempat, adanya undang-undang yang melarang LGBT. Dan yang kelima, adanya kajian dampak negatif dari LGBT yang menyimpang aturan agama. Peran PMR dalam kasus LGBT dan HIV/AIDS ini yang pertama, mengadakan penyuluhan ataupun seminar kesehatan mengenai dampak HIV dan LGBT di sekolah-sekolah. Yang kedua, membuat poster dan menempelkan poster mengenai dampak HIV dan LGBT di sekolah-sekolah. Kesimpulannya, HIV/AIDS ini merupakan penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian. Namun penyakit ini juga bisa dicegah. Dan pengidap paling banyak dari kasus HIV/AIDS ini adalah kaum LGBT. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.